Syekh Abu Bakar, sekaligus pembacaan doa penutup. Kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Camat sini, ulun sini aja. Ya. Bapak Ibu, kenapa ulun mohon Pak Camat di tengah? Karena suatu saat beliau jadi bupati kita. Amin. Ulun kada lawas ceramah tadi guru Husin SMS Habib, ceramahnya jangan terlalu lama, paling tidak 3 jam lah. Ini ulun baca SMS beliau, ada pantunnya, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih. Ada satu lagi ujar beliau, bisik-bisik tadi, ikan sepat ikan gabus, bini 4 lebih bagus. Mun wani lah. Beliau ini guru ulun, terus terang ulun ini gugup, para guru ini gugup. Guru ulun, kawan lagi muda, wah ini bertemu muda juga. Ujar beliau, gugup itu ada 3. Pertama, gugup ketika di depan ceramah, di depan guru. Kedua, gugup ketika menghadap pengulu Jasidin. Oh Jasidin ini ketiga, bisik-bisik juga. Gugup ketika malam pertama di Kelambu. Nah, Guru Husin ini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun la humul busra fil hayati dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu imaduddin wa man aqama faqad aqama din wa man taraka faqad hadama din. Wa qala an-nabi aidan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'a amaluhu wa suruna sama'uluhu wa sa'a amaluhu. Wa qala an-nabi aidan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Camat kita, Bapak Camat Samboja Barat, Bapak Haji Burhanuddin SAG MSI. MSI pian tahu masih satu istri. Nah. Pun? Iya 2 kali. Kita doakan Pak Camat kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, mudah segala urusan, kabul segala hajatnya, dunia maupun akhiratnya. Dan juga Bapak Lurah kita, Bapak Dr. Andes Haji Agus Santosa. Alhamdulillah, beliau yang paling gagah, baju habang satunya yang kacamata. Kita doakan juga Pak Lurah kita juga panjang umur, sehat dan murah rezeki, mudah segala urusan, kabul segala hajat-hajatnya. Juga Bapak Babinsa
Bapak Babin Kaptipnas, ketua-ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat. Tidak lupa di sini juga tokoh ulama kita, Tuan Guru Kiai Haji Abdul Rashid, dan juga di belakang ada berapa puluh tahun yang lalu sering undang ulun Tuan Guru Kiai Haji Yulian Nur. Nah ini sini pian. Ya. Masjid apa dulu? Nurul Jannah ya. Nah, ya ulun ingat. Mungkin 15 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Dan juga di sini guru-guru yang lain juga takmir masjid dan segenap pengurusnya, dan juga ketua panitia, pimpinan-pimpinan pondok, pimpinan-pimpinan masjid, pimpinan-pimpinan daripada langgar musola, dan tidak lupa guru saya yang sudah lama pada malam ini bertemu lagi 30 tahun tidak bertemu beliau, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Husin MSILC, masih satu istri lagi cari. Nah ini itu orangnya, baju putih lah, Masya Allah. Ulun diundang beliau harus wajib hadir ya. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Qadri yang sama-sama dirahmatin Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang sangat mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan berjumpa di masjid yang sangat mulia ini pula, dalam rangka dengan niat yang sama, tujuan yang sama, hadir di tempat ini. Pertama, mencari berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, tanpa ada berkah dan ridhonya Allah, maka sia-sialah aksara kita. Yang kedua, tidak kalah pentingnya dalam rangka kita mencari syafaat junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sama-sama membesarkan, mentakdimkan Isra Mi'rajnya junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, tidak kalah pentingnya tujuan kita bersama dalam rangka meningkatkan, mengukuhkan tali silaturahmi di antara kita. Bukan hanya sesama muslim, tapi lain beragama pun kita harus baik kepada mereka. Kita harus hormati mereka. Kita harus sama-sama tegur sapa dengan mereka. Masalah agama, masalah kerjasama, masalah hubungan dengan siapapun boleh, tapi masalah akidah masing-masing. Lakum dinukum waliyatin. Agamamu agamamu, agama kami agamaku. Agama kami agama kami, agama mereka agama mereka. Kita tidak boleh mengganggu mereka, dan juga mereka jangan sekali-kali mengganggu kita. Kalau hidup berdampingan di masyarakat seperti ini, maka akan tercipta masyarakat baldotun toyibatun warupun gopur gemah lepah loh jinawi toto tentrem raharjo. Di sini ada orang Jawa yang ngerti orang Jawa aja ini. Ulun dari Kediri, Jawa Timur, Bapak Ibu. Di sini ulun lihat banyak orang Banjar, Pak Camat. Orang Banjar banyak sini, tapi lain Banjar asli. Ulun yakin Pak Haji guru ulun ini lain Banjar asli. Pian Banjar asli kah? Asli, lain pendatang pian. Guru Husin juga pendatang. Yang dimaksud Banjar asli itu bininya harus 4 sesuai dengan semboyannya. Bini 1 belajar, kedua wajar, ketiga sangat wajar, 4 hanyar orang Banjar. Pian Guru Husin ini pendatang aja, mana wani 2. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya kita silaturahmi. Dengan silaturahmi Allah akan panjangkan umur. Dengan silaturahmi Allah akan mudahkan segala urusan. Dengan silaturahmi Allah akan mudahkan rezeki kita. Dengan silaturahmi apapun yang kita hajatkan, insya Allah Allah cepat kabulkan.
Biasanya orang-orang yang silaturahmi pada akhir hayatnya, mereka bisa menghadap dengan husnil khotimah. Dalam satu riwayat ketika itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, apa yang Anda kau lakukan kepada si fulan bin si fulan ini?" Maka malaikat Israel menjawab, "Ya Allah, kami ini sami'na wa ata'na, yang kami dengar kami laksanakan ya Allah, sesuai dengan instruksimu, sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan titahmu." Maka ketika si fulan bin si fulan jodohnya habis, umurnya habis, rezekinya habis, kau perintahkan untuk dicabut si fulan ini, maka detik ini ya Allah, sesuai dengan perintahmu, detik ini si fulan ini akan kami cabut. Maka ketika itu ujar Allah Ta'ala, Israel, untuk yang satu ini jangan kau cabut, tapi aku panjangkan 30 tahun lagi. Kenapa demikian? Karena si fulan ini sedang menjalin tali silaturahmi. Inilah hebatnya silaturahmi. Fir'aun itu bisa panjang umur, ternyata kuncinya Fir'aun. Cuman sayang Fir'aun itu sombong. Fir'aun pernah mengatakan, "Ana rabbukum a'la." Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun selama hidupnya tidak pernah sakit. Dokter tidak ada guna bagi Fir'aun. Jadi Fir'aun sejak lahir sampai mati tidak pernah sakit. Langsung mati. Sehat terus. Kalau ada di Samboja ini orang usianya 60 mengatakan, "Saya dari 0 sampai 60 tahun tidak pernah sakit sama sekali." Itu barangkali keluarganya Fir'aun. Kalau umat Rasulullah pasti sakit. Kita ini sakit, pian garing, ulun juga garing. Pasti. Ya. Rasulullah, beliau hanya sakit 2 kali. Ini yang perlu kita pelajari. Baginda Rasul itu kenapa? Kalau kita baca dalam sirah Nabi, beliau hanya sakit 2 kali. Ternyata beliau punya resep tersendiri. Pertama, kalau kita lihat garis besarnya aja, beliau cara tidurnya tidak sama dengan kita. Beliau tidurnya selalu seperti orang meninggal dunia, mau meninggal dunia, ya, mereng ke kanan. Ternyata orang tidur mereng ke kanan ini bagus, lambung bagus, jantung juga bagus. Jantung itu letaknya di sini. Jadi kalau kita tidur mereng ke kiri, sering kita penyakit jantung. Mereng ke kanan dulu. Nanti kalau sudah tertidur nggak apa-apa. Kita nggak tahu ketika kita sudah tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Rasul itu resepnya beliau tidak pernah mencela makanan. Apa yang dihidangkan oleh istri beliau selalu dimakan. Ya Rasul, bagaimana masakan ulun? Aisyah, masakan ikam luar biasa nyaman. Dipuji istri beliau. Istri beliau ketika dipuji, malu masuk, supan silin masuk. Apa tindakan Rasulullah? Ketika istrinya masuk ke kamar, Rasulullah ambil banyu, ditambahi sayurnya. Kenapa? Masin. Ini Rasulullah. Rasulullah suatu ketika ketuk pintu, lawang diketuk, tidak dibukai karena kemalaman beliau. Sayyidatul Aisyah tertidur, Rasulullah akhirnya tidak dibukai pintu. Beliau memutuskan tidur di depan pintu, di luar. Itu baginda Rasul. Ya. Ketika Sayyidatul Aisyah terbangun, "Ya Rasulullah, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridho. Kenapa engkau minta maaf wahai Aisyah? Ulun bersalah, ulun tidak membukai pintu, tidak membukai lawang." "Tidak Aisyah, engkau tidak salah, suamimu yang salah. Suamimu pulang kemalaman." Itu baginda Rasul. Kalau yang di Jakarta sana, ketuk dengan tangannya 3 kali tidak dibukai, kakinya ikut mengetuk. Yang di Jakarta, sini enggak. Tapi yang di Jakarta banyak pindah ke sini. Ini bagus. Rasulullah itu beliau sangat lembut. Beliau kalau panggil istrinya dengan sebutan yang lembut, "Ya Humairah, wahai pipi kehabang-habangan. Ibu, malam ini kalau ingin dipanggil suami ya Humairah, habangi dulu pipi-pipian." Make up gincui yang abang-abang supaya dipanggil ya Humairah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Sebaliknya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi itu diperpendek umurnya oleh Allah, dipersempit rezekinya oleh Allah, dipersulit jalan kehidupannya oleh Allah, bahkan meninggalnya pun dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang yang memutuskan silaturahmi. Suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat Israel, "Hei Israel, ayo kenapa engkau tidak laksanakan perintahku? Ayo Israel, detik ini cabut si bulan ini, cabut." Kenapa ya Allah dicabut? Bukankah si bulan masih ada umurnya, masih ada rezekinya, masih ada jodohnya, kenapa dicabut? Israel, untuk yang satu itu akan perintahkan cabut, karena si bulan sedang memutuskan tali silaturahmi. Ini di penghujung bulan Rajab. Ayo, di antara kita yang tidak berteguran, mungkin ada dengan keluarga, dengan saudara, dengan jiran, dengan kawan. Mulai malam ini kita habiskan semua. Saling maaf, memaafkan, ikhlas mengikhlaskan, ridho meridhoi. Allah tidak akan memaafkan, Allah tidak akan mengikhlaskan, Allah tidak akan meridhoi jika sesama manusia tidak akan saling meridhoi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Sebelum ulun ke Mi'raj, maka ulun diberi 3 jam, ya, 3 jam. Dulu ada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini di pembaringan, Bapak Ibu sekalian. Tidur pun tidak mampu, tidur tidak bisa. Makan tidak bisa, minum pun tidak bisa, apalagi berkata juga tidak mampu. Matanya hanya melotot ke atas mendapatkan azaban dari Allah terus menerus. Ketika itu baginda Rasul bertanya kepada sahabat yang hadir, "Hei sahabat, siapa di antara kalian yang tahu kenapa Alqamah seperti ini? Apakah Alqamah selama hidupnya tidak pernah sholat? Apakah Alqamah selama hidupnya tidak pernah ke masjid?" "Ya Rasulullah, Alqamah ini Masya Allah rajin sholat, paling alimnya di kampung ini ya Rasulullah. Paling dulunya ke masjid, hujan pun berangkat, dingin pun berangkat, panas pun berangkat ya Rasulullah." Pendek kata, Alqamah menjadi ukuran bagi warga sini paling alim. Oh begitu. Kalau dia sholatnya bagus, ibadahnya bagus, apakah selama hidupnya tidak pernah sedekah, infak, amal jariah? Ya Rasulullah, Alqamah ini di kampung ini paling dermawan ya Rasulullah. Kalau ada apa-apa dia sumbang duluan. Ini bagus masjidnya, indah masjidnya bagus. Ini menandakan warga di sekitarnya ini ahli sedekah semua. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan pian berataan yang menyumbang hari ini, yang memperhatikan jalannya Isra Mi'raj ini, dibangunkan sebuah istana dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan Bapak Ibu, orang dermawan itu ternyata masuk surga duluan. Itu dermawan. Dalam satu riwayat, suatu ketika ada orang-orang yang ahli jihad, ahli di medan perang. Ketika memasuk surga dihadang oleh malaikat Ridwan. Si fulan, kenapa engkau masuk surga? Apa dasarmu? Malaikat Ridwan, saya ini, malaikat Ridwan betakun lawan si fulan. Saya ini malaikat Ridwan, saya ini ahli jihad. Oh bagus, saya mau tanya dulu, kata malaikat Ridwan, kau ahli jihad, bisa ahli jihad, dulu siapa yang mengajari? Memang ulun dulu diajari seorang guru. Nah kalau demikian kau jangan masuk surga dulu, duduk dulu, hadangi dulu. Datang lagi orang Haji Mabrur. Haji Mabrur ketika itu ditanya oleh malaikat Ridwan, si fulan, apa dasarnya kau masuk surga? Ulun ini Haji Mabrur. Tidak ada balasan Haji Mabrur kecuali surganya Allah. Bagus, memang itu engkau Haji Mabrur. Tapi engkau bisa Mabrur ini siapa dulu yang mengajarkan? Memang guru ulun. Wah, mungkin itu ikam duduk dulu. Satu lagi masuk, seorang guru besar, ustadz, kiai. Apa dasarnya engkau masuk surga? Ulun seorang ahli agama, ulun seorang ahli fuqaha, banyak kitab ulun, hebat ceramah di mana-mana. Bagus, aku hendak bertanya dulu,
kau bisa ke Hadral Maut, kau bisa ke Mesir, kau bisa menuntut ilmu kemana-mana. Itu siapa dulu yang membiayai? Memang yang membiayai ulun adalah orang dermawan di samping ulun. Nah, tiga-tiganya kalah dengan orang dermawan. Akhirnya orang dermawan masuk surga duluan. Amin. Mudahan pian berataan surga duluan. Amin. Dan tidak ada sejarahnya orang dermawan ini akan jatuh pailit, jatuh bangkrut. Yang ada akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya. Sebaliknya orang yang bakhil, pelit, sekek, medit, bin, engken, dia akan selalu diberikan oleh Allah kesulitan dalam kehidupannya. Bahkan diberikan kemerosotan, bahkan suatu saat diberikan penyakit yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Lalu ujar baginda Rasul, sahabat, kalau dia solatnya bagus, dia dermawan, lalu kenapa dia mendapatkan azab daripada Allah? Ya Rasulullah, mungkin Alqamah bisa begini lantaran dia memutuskan tali silaturahmi kepada ibundanya tercinta. Sahabat, apakah kau tahu keberadaan ibunya? Di mana keberadaan ibunya? Tahu ya Rasul, ibunya di kampung ini juga. Tolong sahabat panggilkan ibunya, hadirkan di tempat ini. Ringkas cerita, sahabat pun mencari ibunya, dituntun kiri kanan ibunya didapatkan, menghadap Rasulullah, jalan pun tersiok-siok, rambut pun memutih, pendek kata ibunya sudah tua renta. Ketika ibunya menghadap Rasulullah, ibunya mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak karena engkau ya Rasul, saya tidak akan hadir di tempat ini ya Rasul. Kenapa ibu? Bukankah ini anak kandungmu wahai ibu Alqamah ini? Tidak ya Rasul, itu bukan anak kandungku. Tapi kenapa ibu? Semua orang kampung mengatakan bahwa ini anak kandungmu. Kenapa engkau tidak mau mengakui bahwa ini anak kandungmu? Ya Rasulullah, memang dulu dia anak kandungku tapi sekarang bukan. Ya Rasul, orang tua mana, ibu mana yang tidak sakit hati ketika melihat anaknya sukses, menjadi orang besar, menjadi orang ternama, punya pangkat, jabatan, kedudukan dan harta benda, bahkan istri yang cantik. Ketika itu dia malu mengakui ibunya sendiri. Bahkan saya dihina, ibunya dihina, diusir, ditendang dari rumah ini ya Rasul. Ya Rasulullah, sejak kejadian itu ya Rasul, hingga detik ini sakit masih hatiku ya Rasul. Ibu, apakah engkau tidak mau memaafkan? Sampai kapanpun ya Rasul, saya tidak akan memaafkan. Ringkas cerita, Rasulullah merintahkan kepada sahabat, sahabat, karena ibunya tidak mau memaafkan, tolong sahabat, ambilkan kayu bakar, bakar kayu bakar itu. Nanti kalau apinya sudah membubung tinggi, lemparkan Alqamah di dalamnya. Ini perintah Rasulullah. Sahabat pun bergegas mencari kayu bakar, ditumpuk kayu bakar itu. Ketika sudah dibakar, membubung tinggi apinya, sahabat pun pelan-pelan hendak masuk pintu Alqamah. Ibunya melihat meneteskan air mata, ibunya berlinang air mata, ibunya menjerit, meraung, bahkan jatuh di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasul, jangan kau bakar. Aku kasihan ya Rasul, aku tidak tega ya Rasul, apalagi melihat engkau bakar di depan mataku ya Rasul. Tolong ya Rasul, tolong. Itu memang dia anak kandungku, aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, aku yang menyusui, aku yang memberikan kasih sayang, aku yang mendidik, membina, mengembangkan sehingga menjadi orang besar. Ya Rasul, aku memaafkan atas kesalahan anakku, aku ridho, aku ikhlas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kasih cinta ibu sepanjang zaman, bagaimana kasih kita kepada kedua orang tua. Satu orang tua mampu menghidupi 10 orang anak. Satu orang tua mampu menghidupi 15 anak. Bahkan di Samarinda ada satu orang tua, suami istri, satu istri, anaknya 22. Dengan adilnya bisa menghidupi anak yang 22 ini. Tapi pertanyaannya, 10 orang anak mampukah menghidupi orang tua yang satu? 10 orang anak mampukah memelihara orang yang satu? Bahkan konon di negeri Jepang dulu pernah terjadi Bapak Ibu sekalian. Dalam rumah tangganya ketika ada orang yang tua renta, itu bagaimana usaha mereka supaya dibuang orang tuanya tadi. Dia tidak mau ketika di rumahnya ada orang yang tua renta, itu akan mengganggu katanya. Suatu ketika ada seorang pemuda di negeri Jepang ini menggendong mamanya. Mamanya digendong menelusuri jalan sehingga sampailah ke hutan belantara.
Sehingga sampai hutan belantara mamanya ditaruh, ujar anaknya, "Ma, mulai hari ini kita hidup masing-masing, Ma. Kau jangan mengganggu aku lagi, aku tidak mengganggu kau. Kau ku tinggal di sini, Ma." Apa kata mamanya? "Anakku, walaupun kau bersikap seperti ini, mamamu tidak pernah sakit hati. Mamamu tetap mendoakan engkau, wahai anakku. Sejak aku melahirkan hingga detik ini, aku pun tidak pernah sakit hati kepada engkau. Aku tetap mendoakan engkau. Mamamu pun detik ini rela, ridho, ikhlas kau tinggalkan. Silahkan anakku, kau pulang. Aku doakan kau selamat. Anakku, kau kalau lewat pulang nanti, lewati yang jalan seperti ini tadi. Kenapa? Aku dari tadi begitu engkau gendong, setiap ada ratik, setiap ada daun, ku petik daun tadi. Itulah sebagai tanda engkau pulang nanti. Insya Allah kau selamat, wahai anakku. Ayo pulanglah, tinggalkan mamamu di sini." Melihat kejadian ini, anaknya pun menangis, habis-habis menangis. "Ma, ulun minta ampun, minta ridho, Ma. Ulun yang bersalah, Ma. Ayo, Mak, kalau begitu, Mak, kita hidup lagi satu atap lagi, Ma. Ulun tetap menghormati pian. Ulun minta maaf, minta ridho, minta ampun lawan pian, Ma. Ternyata pian orangnya tidak dendam, Ma. Ulun selama ini salah melawan pian, Ma." Inilah kejadian di banyak Bapak Ibu. Ulun pernah jalan-jalan di Pantai Jumpo, tapi bukan di Kalimantan Timur, di daerah lain. Ketika berjalan di Pantai Jumpo, ulun betakun lawan pengurusnya, "Apakah ibu seperti ini punya anak?" Kata beliau, kata pengurusnya, "Punya Pak Habib, dia punya anak, bahkan anaknya sukses. Kenapa ditaruh sini? Anaknya bosan kepada orang tuanya." Na'udzubillahi min. Bahkan Bapak Ibu, kesetiaan orang tua terhadap anak luar biasa. Ulun tiap hari, tiap pagi, tiap siang dengan ibu-ibu majelis, ulun takuni, "Ibu, kenapa pian kuenya, wadenya tidak dimakan? Kenapa dimasukkan tas?" Ingat anak. Ibu, ciri khas di Samarinda, ibu-ibunya kalau ke majelis taklim bawa tas. Di sini enggak, ya, enggak beda. Ini menandakan kasih sayang kepada anaknya. Tapi bagaimana ketika anaknya, pernahkah anaknya makan di meja makan? Makan gulai kambing, kambing guling, makan steak. Ingatkah anaknya membungkuskan untuk orang tuanya? Jarang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Inilah bukti kecintaan orang tua terhadap anaknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama hadir, tujuan kita hadir di tempat ini adalah bagaimana ingin mendamaikan hati kita, membuat hati kita menjadi sejuk, hati kita ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Rasulullah, hati kita bersih, tidak ada lagi dendam kepada orang lain. Maka Syekh Saman Al-Madani dalam manakibnya, seorang wali besar dianugerahkan oleh Allah untuk menjaga makam junjungan kita baginda Rasul. Beliau berwasiat, yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua, sering-seringlah membaca doa ini sehabis sholat subuh. Kata Syekh Saman Al-Madani dalam manakibnya, apabila umatnya Rasulullah senang membaca doa ini 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, maka dia termasuk jumlah martabat fadilah kutub. Apa yang 4 ini? Insya Allah ulun yakin pian berataan sudah sering mengamalkan doa ini. Doanya pendek tapi maknanya dalam. Apa itu doanya? Habis sholat subuh, habis wirid, habis doa, sebelum ke lain-lain, baca doa ini 4 kali. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa keluarga kami, terutama kedua orang tua kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, pemimpin-pemimpin kami. Ampuni ya Allah.
muslimin muslimat, baik mereka yang baik sama ulun maupun mereka yang memusuhi ulun, mereka yang pernah mencela ulun, mereka yang pernah menghina ulun, mereka yang memfitnah ulun, mereka yang merusak masa depan ulun. Ampuni semua. Bayangkan ini, kalau doa ini diamalkan maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kita menjadi orang yang pemaaf, bukan menjadi orang yang pendendam. Inilah rahasia di dalam sholat itu. Ternyata orang yang menjalankan sholat dengan baik, sholat dengan khusyuk, hasilnya menjadi pemaaf, bukan menjadi pendendam. Kenapa kita selama ini masih dendam kepada orang lain? Sholat kita, ayo kita periksa. Barangkali sholat kita belum benar, belum khusyuk, belum tumakninah, belum istiqomah dan sebagainya. Kalau sholat itu baik, maka sesuai yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Solat Bapak Ibu sekalian yang mula-mula nanti dihisab oleh Allah di yaumil kiamah, bukan jabatan, kedudukan, pangkat, harta benda kita, tapi yang mula ditanya adalah bagaimana solatnya. Solat Bapak Ibu, Rasulullah SAW kaki beliau sampai bengkak karena banyak sholat. Kita batis kita bengkak karena asam urat. Ulun tadi dipesani oleh kawan di Samarinda, Pak Habib, ya kaina amun ada di Samboja lah, di Samboja ibu-ibunya ada yang penyakit asam urat, padahkan kalau saya ke dokter ada obat mujarabnya. Apa jarulun? Nah malam ini lu sampaikan, ibu-ibu kalau masih ada yang penyakit ini asam urat, obatnya mudah. Mulai besok makan belinjo 5 kilo sehari, insya Allah hampir. Tambah banyak itu. Belinjo obatnya. Bapak Ibu sekalian yang tidak masuk, kalau siapapun kita yang meninggalkan sholat, orang tuakah, orang muda, penjabatkah, orang biasa, miskinkan, kaya, kalau dia meninggalkan sholat maka diancam oleh Allah 15 ancaman oleh Allah. Dan 15 ini pasti terjadi pada diri manusia yang tidak menjalankan sholat. 6 macam ketika hidup di dunia, 3 macam ketika hendak meninggal dunia, 3 macam ketika di alam kubur, 3 macam ketika di akhirat. 6 macam itu adalah yang pertama, ketika orang-orang yang meninggalkan sholat dicabut keberkahan umurnya. Umurnya tidak berkah. Buat apa kita umur panjang kalau kita tidak sholat? Lihat bagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani 91 tahun. Bagaimana Syekh Saman Al-Madani kurang lebih 58 tahun. Bagaimana Datuk Kalampayan Syekh Abdul Arsyad Al-Banjari 105 tahun. Apalagi Abah Gurus Kumpul, beliau punya umur yang panjang, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Jangankan sholat wajibnya, sholat sunatnya tidak pernah ditinggalkan. Bahkan wasiat para wali-wali Allah, jangan sedetik pun kita jauh daripada Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Itu wasiat para wali-wali. Makanya dunia yang mengejar beliau-beliau. Kita selama ini mengejar dunia, tapi orang alim dunia yang mengejarnya. Bapak Ibu, sholat, ayo. Ajarkan anak kita ketika umur 7 tahun untuk sholat. Ketika 10 tahun tidak mau sholat, pukul dia. Tapi jangan pakai tukul kesian, pakai parang kesian. Pukul biasa aja. Ini mentang-mentang ada hadis gini, pukulnya pakai tukul, jangan. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj bagi Rasul, ditunjukkan oleh Allah berapa kejadian, berapa peristiwa yang terjadi, dialami, dilihat langsung oleh baginda Rasul. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki, seorang wanita, dalam waktu 20 jam orang ini membawa batu. Bapak Ibu, batu dipukulkan ke kepalanya sendiri sampai hancur 24 jam terus menerus. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, siapa gerang itu umat, siapa itu? Ujar Jibril, itu umat pian ya Rasulullah. Kenapa umatku? Apa gawean umatku? Umat pian ini ya Rasulullah dulu sengaja meninggalkan sholat. Ketika azan berkumandang waktu
waktunya banyak, waktunya ada aja, tapi dia tidak sholat. Dia di samping masjid ketika azan berkumandang, dia tidak mau sholat. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan jabatan kedudukan pangkatnya. Inilah ya Rasulullah umat pian dulu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ayo rumah tangga kita supaya sakinah mawaddah warahmah, sholatnya jangan ditinggal. Bahkan di yaumil kiamah nanti ditanya, seseorang dipanggil oleh Allah, si fulan, kenapa engkau tidak sholat? Ya Allah, saya tidak sholat dulu, sibuk mengurusi harta benda. Harta saya begitu banyak sehingga saya tidak sempat untuk sholat. Ya Allah, si fulan, tahukah engkau Nabi Sulaiman kuberikan kekayaan yang luar biasa kayanya, tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Datang lagi yang paling miskin, termiskin di dunia, ya, keluarga Hamdan ATT, mau datang. Kenapa ikam karena sholat? Ulun karena sholat ya Allah, karena ulun dulu sibuk mencari, karena ekonomi dulu tidak memadai, ulun sangat miskin di kampung sehingga ulun jauh daripada pian. Si fulan, tahukah engkau Nabi Isa aku berikan kemiskinan yang luar biasa tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Datang lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang penyakitan, kenapa ikam tidak sholat? Ulun ya Allah dulu garing, berpenyakit dulu ya Allah, sehingga ulun melupakan pian. Tahukah engkau Nabi Ayub kuberikan penyakit yang luar biasa sakitnya, tapi tidak meninggalkan sholat. Datang lagi orang yang cantik, orang yang gagah, kenapa ikam dulu kada sholat? Ya Allah, ulun terus terang dulu di dunia sibuk memperhias diri. Ya Allah, janang bebinian. Ya Allah, ulun dulu kada sempat sholat. Satu hari ganti 3 kali alis nih ya Allah. Nah, pasang alis. Alisnya ini dipasang 3 kali. Ini sehingga tidak. Tahukah Nabi Yusuf itu kuberikan ketampanan tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak sholat. Alhamdulillah, ujar takmir masjid, ujar ketuanya, subuhnya di masjid ini jemaahnya penuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang meninggalkan sholat dicabut keberkahan rezekinya. Rezekinya tidak berkah, biarpun ratusan juta pendapatan, tapi tidak akan berkah, justru kurang. Ini orang yang tidak sholat. Pengantin baru contohnya misalkan, ujian nang laki, ding, iya bang, bulan ini gaji 500 juta cukupkah? 500 juta, cukup bu, 500 juta cukup? Ujian nang bini bang, cukup 500 juta, insya Allah kaina amun ada kelebihan, ulun tabung pakai umroh. Ujian nang bini. Itu kalau istri merasa cukup. Mentang-mentang gaji suami besar bu, Masya Allah di meja makan tanggal 1 sampai tanggal 10 di meja makan ini penuh sari laut. Nang bini ketawa, nang laki ketawa senyum, Alhamdulillah ini ku hebat, Masya Allah, membuat suami bahagia, sari laut di meja makan. Sekalian tanggal 11 sampai tanggal 20 suaminya mulai pusing, dibuka di meja makan sari laut hilang, tinggal sari mie. Nah itu pusing kepalanya. Lebih pusing lagi tanggal 21 sampai tanggal 30 sari laut hilang, sari mie hilang, tinggal sari don. Nah, tinggal seribu duit. Kadang kawak memanfaatkan pemberian suami. Ini misalnya. Kenapa? Setelah diperiksa, setelah diteliti, sholatnya kada beres. Yang ketiga, orang-orang yang meninggalkan sholat selalu menghadapi masalah demi masalah. Masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Walaupun sekarang maaf, di semua pedesaan bahkan di semua kelurahan, pemerintah sudah menyiapkan kantor yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu? Bukadean. Tetap bermasalah amun kada sholat. Maka sholat ini peran penting. Sholat itu ukuran kepribadian seseorang, Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang tidak sholat, Bapak Ibu sekalian, hatinya selalu gelisah, gundah gulana, sepi, bingung, ya, khawatir, bimbang, prasangka dan sebagainya.
Lihat bagaimana para waliullah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah ila aufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun la umul busra fil hayati dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Sungguhnya para wali Allah itu hatinya selalu gembira, tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu, tidak pernah cemas. Wali Allah itu selalu gembira, digembirakan oleh Allah. Kenapa? Karena setiap saat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ambil air wudu. Itulah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Makanya baldotun thayyibatun warupun kopur kemah lepah locinawi toto tentrem raharjo itu negara. Kenapa? Karena beliau selalu dekat dengan Allah. Kumandang azan ditinggalkan jual beli. Ulun waktu 2017 menjadi petugas haji tadi Bapak sekalian, itu menemani mengawali jamaah untuk ini nukar satu barang, membeli satu barang, istilahnya itu menawarkan. Ketika barang tadi sudah mau dibayari, azan berkumandang. Apa ujar orang Arab? Haram, haram. Kaina dulu maksudnya. Duit masukkan kantong dulu, kaina kita jual beli, ditinggalkan. Barangnya dibawa, disuruh tinggal. Habis sholat baru ke situ lagi. Ini orang-orang sana. Kalau ini dipraktekkan di negeri kita, Masya Allah, luar biasa. Bahkan di sana ketika azan berkumandang, ada toko-toko yang tidak ditutup, tidak ada yang ngambil. Mau di sini habis. Inilah Bapak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dalam mukadimah Maulid Absi tadi dikatakan oleh pimpinan majelis kita, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kemudahan, perbanyak salawat kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu pertanyaannya, salawat mana yang bagus kita amalkan? Salawat yang bagus kita amalkan adalah salawat yang mampu kita istiqomahkan. Biar pendek tapi istiqomah. Istiqomah. Apa istiqomah? Terus menerus dawam. Istiqomah tidak bosan-bosan. Amun ba'amaliyah bu'ai harus istiqomah. Jadi istiqomah itu pengertiannya terus menerus dawam. Mungkin menurut guru ulun, guru Husin, lain bib istiqomah. Apa guru? Istiqomah itu menurut ulun istri 3 satu rumah. Oh itu beliau. Lain ya. Istiqomah contoh. Sependek-pendek salawat, sallallahu ala Muhammad. Ya. Sekali kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril Bapak Ibu. Kenapa disebut salawat Jibril? Ada riwayatnya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam sedang tidur, begitu beliau terbangun, beliau terkejut melihat sebelah kirinya ada wanita yang sangat cantik, belum pernah dilihatnya. Begitu melihat wanita nang bungas, bebinian bungas, langsung hendak dicapai. Apa dicapai itu? Dipegang. Maka ketika itu ditegur oleh Allah, ujar Allah, Adam, nggih ya Allah, jangan kau pegang itu. Kenapa ya Allah? Bukan muhrimmu, bukan istrimu, bukan milikmu. Boleh kau pegang tapi harus kau bayar maharmu dulu. Nah makanya seusia ulun pasti tahu lagu ini, Bahari, nah, yang seusia ulun. Lagunya apa? Jangan pegang dulu, jangan peluk dulu, karena baru saja kita berkenalan. Nah, Guru Husin hafal lagu ini. Mbak Hari kami sesama-sama Guru Husin, penyanyi dangdut juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
bagaimana ya Allah, bagaimana membayar maharnya, dengan apa membayar maharnya? Kau bayar hai Adam dengan mengucapkan salawat kepada kekasihku Muhammad. Kayak apa caranya ya Allah? Jibril ajarkan kepada Adam. Ujar malaikat Jibril, Adam tolong ikuti aku. Gih Jibril, baca sallallahu ala Muhammad. Ulun Bahari Bapak Ibu sekalian mendapatkan ijazah ini ketika usia 8 tahun, sudah pernah diberi ijazah sallallahu ala Muhammad ini oleh Habib Ja'far Al-Maghrabi Bangil. Beliau memberikan ijazah ini, ujar beliau, nak suatu saat ini amalkan, terutama bisa diamalkan di malam Jumat antara maghrib dengan isya. Baca, ujar beliau, 201 kali sallallahu ala Muhammad antara maghrib dengan isya sambil nunggu isya, dikelilingi rumah kita. Tapi kada usah keluar rumah. Kena apa pulang jadi tetangga, mau sidin ini apa pulang ini, malah di sisi rumah Bu Ai, di sisi rumah itu, dikelilingi di sisi rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya. 201 kali. Kenapa 201? Sebab nama junjungan kita baginda Rasul itu 201. Barang siapa yang membaca doa ini 201, salawat ini 201, istiqomah antara maghrib dengan isya, terutama malam Jumat, maka rumahnya sampai kapanpun tidak akan dimasuki oleh orang yang tidak diundang malam hari. Siapa? Maling. Rumah kita tidak akan dimasuki maling. Itu diamalkan boleh, karena ulun sudah mengamalkan, boleh diberikan kepada pian, silahkan dipakai. Ini bagus amaliyah lah. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, bahwa surga itu merindukan kepada orang-orang yang sholawat, bahwa surga itu diperuntukkan kepada orang yang sholawat. Jadi orang-orang sholawat ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kita sering hari Jumat diingatkan oleh Bilal untuk bersolawat. Berarti sholawat ini bukan sunnah lagi tapi wajib. Bahkan sholat tidak ada sholawatnya, sholatnya tidak sah. Sholawat merupakan rukun, termasuk rukun yang 13. Bahkan amaliyah yang diterima oleh Allah itu 3 langsung diterima oleh Allah. Sholawat, istighfar, sodako. Kalau yang lain itu melalui proses. Haji proses, puasa Ramadan proses, zakat proses, lebih-lebih sholat itu proses. Sholat kalau rukun, syarat rukunnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Haji juga demikian. Tapi yang 3 ini, istighfar, sholawat, sodakoh, ini luar biasa. Istighfar Bapak sekalian, ada satu riwayat dulu dalam kitab Al-Kabair dijelaskan, ada seorang ini yang pendosa besar. Laki-laki ini pendosa besar. Gawiannya lelakian ini satu, judi. Yang kedua, mabuk-mabukan. Yang ketiga, main bebinian. Kemana-manakah, kilo-kilo manakah? Bebadanang bini ke Samarinda bah. Tapi sangkut di kilo-kilo berapakah itu? Nah, tiap hari pokoknya maksiatnya ini 3. Mabuk, judi, main perempuan. Ini orang, kisahnya Bahari. Langsung orang ini Bapak Ibu sekalian, suatu ketika orang ini berjalan di kampung, jalan biasa. Ketika beliau berjalan ini, beliau melihat seorang anak wanita usia sekitar 5-6 tahun berjalan kanak tadi. Nak, ikam hendak kemana? Ulun kada tahu om. Kenapa ikam kada tahu? Mana abah mama ikam? Ulun kada bisi mama, kada bisi abah. Menangis orang si pendosa sini, orang ahli maksiat tadi, akhirnya meneteskan air mata, tidak tega, menangis. Akhirnya ditawari, nak, kalau engkau demikian tidak punya orang tua, ayo ikut om. Maukah engkau ikut om? Nanti om kenalkan sama anak-anak om. Engkau nanti tidur di rumah, kalau perlu engkau ke sekolah. Karena akhirnya ringkas cerita mau. Ternyata betul diberi fasilitas dan sebagainya, pendek kata dijamin, dianggap anaknya sendiri. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, si pendosa tadi malam Jumat bermimpi. Dalam mimpinya si pendosa tadi diseret oleh malaikat Zabaniyah.
Si pendosa tadi diperlihatkan oleh Allah seolah-olah langit terbelah menjadi dua. Bahkan bumi semua ini goncang. Gunung-gunung meletus, lautan, danau, sungai memuntahkan airnya, daratan-daratan terbakar semua. Pendek kata seperti kiamat. Maka si pendosa ini mau diseret oleh malaikat Jabaniyah, bahkan mau dilempar. Ketika mau dilempar, datang anak kecil dalam mimpinya tadi. Ujar anak kecil itu, Zabaniyah, pian bawa kemana bapak ini? Aku hendak bawa itu ke neraka, ku lempar. Malaikat Zabaniyah, jangan pian lempar. Kenapa jangan kamu lempar? Ulun sudah menghadap kepada Tuhan ulun untuk supaya Tuhan ulun mengampuni si bapak ini. Kenapa? Ikam ini siapa? Ulun ini anak yatim piatu. Ulun banyak ditolong oleh bapak ini. Maka sebagai balas budi ulun, ulun mohon kepada Allah supaya Allah mau mengampuni dosa si bapak ini. Ujar malaikat, aku kada mau tahu. Itulah malaikat. Malaikat itu kalau sudah istiqomah, istiqomah. Malaikat ini imannya luar biasa. Tidak pernah turun, tidak pernah naik. Kalau kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Malam ini kita Allah, Allah, Allah. Besok kita ke Big Mall, malam minggu misalkan ke Big Mall. Allahnya hilang. Aloh, aloh, aloh. Itu kita. Itu manusia, wajar manusia. Imannya turun naik. Kata malaikat, anak kecil, saya tidak mau tahu, yang penting ini mau kau lemparkan. Begitu mau dilempar, apa suara? Ada suara. Ujar Allah Ta'ala, Zabaniyah, jangan kau lempar sipulan ini. Memang betul anak kecil ini telah menghadapku untuk memberi pengampunan daripada sipulan ini. Maka aku ampuni sipulan ini. Zabaniyah, ayo lepas, sekarang juga lepas. Malaikat pun takut kepada Allah. Akhirnya dilepas sipulan tadi dalam mimpinya. Begitu dilepas, terbangun daripada mimpinya tadi. Begitu terbangun, dia menangis habis-habis menangis. Dia taubat dengan taubatan nasuha. Segala semua fasilitasnya, harta bendanya semua diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang yang tidak mampu. Dia mulai dari nol. Dia ibadah semata-mata karena Allah. Dia perbaiki hidupnya, dia perbaiki segalanya, diperbaiki. Akhirnya dalam satu riwayat, si fulan tadi meninggalnya dalam meninggal husnul khatimah. Itulah istighfar. Istighfar ini luar biasa. Orang yang banyak istighfar, Allah akan segala mengampuni dosanya. Kendati pun dosa kita sebesar apapun pada masa lalu kita. Lebih-lebih ini di penghujung daripada bulan Rajab, kita perbanyak istighfar malam ini. Apa dosa kita, kesalahan kita, masalah-masa lalu kita, insya Allah Allah akan ampuni. Bapak Ibu, yang kedua sedekah. Sedekah ini juga amaliyah yang luar biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi Musa ini ternyata beliau punya tetangga. Nabi Musa ini punya tetangga yang sangat miskinnya luar biasa, sangat miskin, suami istri. Ada tetangga Nabi Musa itu sangat miskin. Suatu ketika nang bini, abang, ya kita ini hidup miskin terus bang. Lalu coba bang kita minta tolong kepada tetangga kita. Maksud ikamding Nabi Musa. Iya, Nabi Musa ini kalau berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Oh, bujur jua. Ringkas cerita, suami datang kepada Nabi Musa. Nabi, ya, tolong kami doakan menjadi orang sugih. Kami sudah bosan menjadi orang kadada. Kami ingin menjadi orang kaya, wahai Nabi. Oh, ringkas cerita, Nabi Musa mohon kepada Allah dan doanya oleh Allah dikabulkan. Ujar Allah Ta'ala, Musa, aku kabulkan doa suami istri tadi. Tapi tolong sampaikan, hanya 1 tahun. Maukah ku berikan kekayaan setahun? Setelah setahun ku cabut kekayaannya. Jadi lebih miskin daripada itu. Disampaikan oleh Nabi Musa. Ternyata apa? Ujar Nabi Musa, suami istri, ya, doa sampean dikabulkan oleh Allah, tapi pertanyaannya, maukah kalian diberikan kekayaan oleh Allah setahun, imbas setahun dicabut kekayaan jadi orang miskin? Mau Nabi Musa, mau, biar aja kami kaya setahun. Yang penting Nabi Musa, kami bisa beli Pajero, Alphard. No, bahari ada Alphard. Ringkas cerita, sugih Bapak Ibu sekalian. Kaya raya, bukan miliaran, duitnya triliun. Ujian nang bini, bang, mumpung kita sugih bang, ya,
Ayo bang, kita panggil anak-anak jalanan, para musafir, kita panggil fakir miskin, kita panggil, kita kumpulkan, kita data, kita buatkan rumah mereka, kita beri fasilitas, kita jamin makan hidupnya setiap hari, kita jamin. Bujur ding, bujur. Ikam bagus, saran ikam, tapi ada satu yang kurang ding. Tadi ujar ikam dengan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang tidak mampu, termasuk anak jalanan, ada yang kurang ding. Apa bang? Janda-janda. Iya bang, janda-janda boleh. Akhirnya janda-janda dikumpulkan, termasuk janda-janda Samboja dikumpulkan. Kumpulkan semua, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan lebih 2 tahun. Masya Allah, tambah kaya suami istri, bukan tambah miskin, kekayaannya tambah luar biasa, ditambah oleh Allah kesehatannya, rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah. Nabi Musa yang bingung. Dalam hati Nabi Musa, ujar Allah, setahun diberikan kekayaan, imbah itu dicabut, tapi ini kenapa lebih dari 2 tahun tambah sugih? Maka Nabi Musa bertakun lawan Allah, bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ujar engkau ya Allah, si fulan ini ya Allah, engkau berikan kekayaan setahun, habis itu kau cabut, tapi ini lebih daripada 2 tahun tambah sugih, apa ini ya Allah? Ujar Allah Ta'ala, Musa, taulah engkau kenapa aku tidak mencabut si fulan ini? Ku berikan kekayaan, tambah ku berikan kekayaan. Kenapa? Aku malu, hai Musa, aku malu. Aku malu kepada hambaku. Di mana hambaku ini aku beri 1 pintu rezeki, dia mampu membuka beberapa pintu rezeki. Aku malu kepada hambaku yang dermawan. Setiap orang yang dermawan akan aku berikan imbalan berlipat ganda rezekinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati, inilah sedekah. Jadi Bapak Ibu, harta benda yang hakiki, harta benda yang bisa menolong kita di alam kubur, harta benda yang kita bisa berikan ke masjid ini, kita berikan ke pondok pesantren, kita berikan ke majelis taklim, kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada yatim piatu, kita punya tanah kita wakafkan untuk penambahan masjid ini, misalnya perluasan. Itulah nanti yang membuat kita, yang membantu kita ketika di Siratal Mustaqim kita mudah, ketika di kubur-kuburan kita terang, ketika nanti hari pertimbangan, ketika ditimbang timbangan kita luar biasa, itu bisa mereng ke kanan berkat apa yang kita berikan kepada orang lain tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, intinya apa? Intinya kita memperingati malam ini adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujatul Islam Al-Ghazali, beliau berpesan kepada kita sekalian, kalau kita mau hidup rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ingin damai, sentosa, abadi, baik rumah tangga kita, maka kita masing-masing harus meningkatkan takwa ini. Takwa menurut beliau taknya adalah tawadhu, qafnya qanaah, wawnya waro, yaknya yakin. Tawadhu artinya apa? Ujar beliau, setiap kita harus bersifat tawadhu, selalu menghargai, menghormati siapapun orang lain yang bersama kita. Bahkan ini diperkuat oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ketika berkumpul seperti ini ditanya oleh salah satu muridnya, "Guru, ya. Ulun hendak bertakun lawan pian guru." "Ya, silakan." "Guru, apa yang menyebabkan engkau diangkat oleh Allah, derajat engkau tertinggi di antara para wali pada zaman ini? Apakah karena ilmumu, apakah karena engkau golongan bangsawan, atau karena ibadahmu wahai guru, sehingga engkau diangkat oleh Allah, derajat engkau tertinggi di antara para wali?" "Bukan, hai muridku, aku diangkat oleh Allah, derajatku tertinggi di antara para wali bukan semata itu, tapi karena ketawaduanku." Hai muridku, ketika di suatu wilayah kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, hormati, muliakan, hargai orang tua itu. Mungkin orang tua lebih duluan ilmunya, amalannya, sedangkan kita baru seumur jagung. Hei muridku, ketika di suatu wilayah ketemu dengan orang yang lebih muda, bahkan anak kecil, jangan direndahkan, jangan dilecehkan anak kecil, sebab anak kecil belum punya dosa, sedangkan kita sudah berlumur daripada dosa. Muridku, andaikan di suatu wilayah kita ketemu dengan orang yang ahli maksiat sekalipun, apakah dia penjudi, apakah dia pemabuk, apakah dia penyambung ayam, apakah dia mantan narapidana, apakah dia seorang pelacur, apakah dia tidak pernah ke masjid, bahkan mungkin dia non muslim, jangan dicela, jangan dihina,
Jangan dihujat, hai muridku. Kenapa, hai muridku? Kita tidak boleh menghujat satu sama lain. Yang aku takutkan, jangan-jangan yang kita hujat nanti mereka lebih mulia daripada kita pada akhirnya. Ulun kemarin ceramah di Longbagun, ya, pedalaman. Ternyata di sana ada cerita rakyat yang menarik, Bapak Ibu. Longbagun dari sini sampai Tering itu 8 jam. Kemudian masuk lagi 5 jam pakai speed. Di situ ada cerita rakyat Bahari. Ada seorang pelacur meninggal dunia. Ketika seorang pelacur tadi meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, akhirnya ringkas cerita terjadi pro kontra pada saat itu. Masalah tempat penguburan, ringkas cerita dikuburkan di suatu tempat. Apa yang terjadi? 3 tahun kemudian orang tuanya dari seberang lautan mendengar bahwa si Pulan satu-satunya putrinya meninggal di daerah tersebut. Maksud hati orang tuanya tadi mau diambil jenazahnya, dikebumikan di mana dia dilahirkan. Ternyata Bapak Ibu setelah didekati itu makamnya harumnya luar biasa. Setelah diambil jenazahnya ternyata masih utuh bersih. Ini menandakan apa? Mungkin seorang pelacur tadi sebelum meninggal dunia dia sempat bertobat dengan taubatan nasuah. Inilah. Jadi kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencela, dan bahkan Bapak Ibu ini terjadi di Jawa baru-baru ini. Ini kejadian nyata. Bahkan ulun melihat kemarin di televisi. Apa? Seseorang yang bernama Ibu Suginem. Suginem ini taat kepada suaminya. Taatnya luar biasa. Sabarnya luar biasa, tapi suaminya ini suka KDRT. Mungkin itu bukan KDRT, mungkin KD lurah, KD camat. Dipukuli terus suaminya, pukuli hari-hari dipukuli. Apa? Ketika ditinggal suaminya kerja, ujan nang tetangga, Mbak Yam, jenengan niku gadah buju kok ngoten kok purun mawon. Maksudnya sampian punya suami gitu kok mau aja. Kalau saya tinggalkan lari, saya kawin lagi itu. Nah Bu, tetangga kayak ini bagus enggak Bu? Enggak bagus. Seharusnya harus memberikan dingin. Mbak Yam sabar ya, mudah-mudahan nanti suaminya dapat hidayah. Apa kata Ibu Suginem? Biar saja, saya ikhlas, saya ridho. Sejak saya ijab kabul, kata Ibu Suginem, saya selalu berjanji apapun yang terjadi pada diri keluarga saya, orang lain tidak perlu tahu. Dan saya ridho, saya ikhlas. Ringkas cerita kesabaran beliau tadi, akhirnya beliau meninggal dunia, Ibu Suginem. Tidak lama kemudian suaminya stroke karena sering memukul istri. Kakinya tidak bisa bergerak, tangannya tidak bisa ngomong. Tidak lama kemudian meninggal dunia juga. 3 tahun berlalu Bapak Ibu sekalian. 3 tahun berlalu sudah anak pertamanya mimpi bertemu ibunya dalam mimpi. Apa mimpinya? Nak, tolong kuburan mama digali nak. Mama ingin kuburan mama didekatkan dengan kuburan abah. Bayangkan, di kuburan masih cinta kepada suami. Mimpi pertama dibiarkan anaknya, mimpi kedua dibiarkan, mimpi ketiga mimpinya sama. Akhirnya anak tadi ambil kesimpulan, kalau gitu ditanyakan kepada orang ahli. Ujar orang ahli tersebut, ini di Jawa Timur tadi kejadian. Ujar orang ahli, ini mimpinya betul. Ayo kita gali, digali itu jenazahnya Ibu Suginem. Ternyata kain kafannya sedikit tidak ada kuning, sedikit tidak rusak, masih bagaikan baru dikubur. Ini apa? Menandakan kesetiaan seorang istri kepada suami. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga, taat kepada suami. Mau masuk surga Bu? Taat kepada suami. Mau masuk surga tanpa hisab Bu? Mau. Izinkan suami kawin lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Bahkan mana wani Guru Husin karawani Bu. Guru Husin tahu ada riwayatnya. Ada seorang penceramah Bu, bulik sidin. Begitu bulik ke rumah, biniknya dibelai rambutnya. Bang, kenapa malam ini mesra betul Bang? Gak seperti biasanya. Iya Ding, kenapa Bang? Ading tahulah kenapa Bang. Abang ini tangannya ada ciri. Ciri apa? Cirinya bakal bini 4. Wah, nang bini senyum. Kada sarik kada.
Bang, bini 4, iya ding. Amun ulun setuju ding, abang setuju ulun, ikam masuk surga tanpa hisab ding. Silahkan abang kawin 4. Bujur ding, bujur. Tapi abang perlu tahu, adik ini ada ciri jua di tangannya. Cirinya apa ding? Suatu saat bakal membunuh madu. Nah, kata wani. Gurusin kata wani kawin lagi, sama dengan ulun. Daripada dibunuh madu. Nah. Sama ulun kemarin di Kota Bangun ceramah. Ternyata di sana ada nang bini sabar boy. Nang laki sabar, nang bini pemamen di Kota Bangun di sini kada. Nang laki ini sabar luar biasa, nang bini pemamen, pemarahan. Suatu ketika si anak tadi dibawa oleh abahnya, "Nak, ayo cari ikan. Cari iwak, Nak." Di danau. Ujar anak, "Ayo, Bah." Tapi ulun lihat di sana kada ada iwak boy. Kada ada ikan, yang ada jukut. Setelah umpat naik jukung di tengah danau, tergugur anaknya. Begitu jatuh, abahnya ini biar ada buaya kulawan demi keselamatan anakku. Akhirnya diambillah si anak tadi selamat, alhamdulillah. Bulik. Ujar mamanya, abahnya, ya besok anak kita tidak boleh dibawa. Jadi mama aja yang umpat. Umah dalam hatinya abahnya, ini yang kutunggu-tunggu. Dalam hati aja. Kalau biniku umpat, biniku kecabur, biar dimakan buaya, aku kawin lagi. Nah, ini dalam hati bang lah. Begitu umpat di tengah danau, Masya Allah, tergugur bujuran. Ya Allah, kau dengar doaku ya Allah. Luar biasa. Kau kabulkan harapanku ya Allah. Aku bisa kawin lagi ya Allah. Gugur, ketika gugur, ya Allah, mudah ada buaya lewat. Ada buaya Pak, buaya bawa biniku, dibawa buaya ke tengah. Sekalinya dilepas sama buaya. Buaya, kenapa ikam lepas? Apa ujar buaya? Busu, ulun kadawani, sida pemarahan. Istrinya pemarahan. Jadi untung bapak-bapak kalau punya istri yang pemarahan, untung ya. Kalau mau jadi wali harus bisa dimarahi istri. Lihat, Gurusin paling sabarnya di Samboja. Beliau itu di Samarinda pernah menjadi ketua PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah juga diperlihatkan seseorang, Bapak Ibu, seseorang tadi yang menanam, begitu menanam diambil buahnya, begitu menanam diambil buahnya. Oh ya Rasulullah, Jibril, umat siapa itu, kenapa dimudahkan oleh Allah, kenapa? Ya Rasulullah, itu umat pian jiwa. Kenapa? Dulu ya Rasulullah, dulu di dunia dia sering menyumbang. Kalau ada apa-apa dia duluan nyumbang. Kalau ada Isra Mi'raj dia paling sumbangan. Baik kata dia dermawan. Bapak Ibu, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Sebaliknya orang bakhil, kikir, pelit, medit, bin sekeh, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dekat dengan neraka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya Bu, setiap Jumat paling tidak anak-anak kita ajarkan. Nak, umpat abah nak. Ayo nak, bawain duit. Ini duit masukkan ke celengan nak. Baca bismillah nak. Berapakah? Terserah pian. Baca bismillah. Jadi celengan itu dimasuki. Ini Bu ada di masjid di kota besar tapi bukan di sini. Ini celengan bukan dimasuki tapi dicelengi. Oh. Bahkan ada orang sugih di kota besar sana. Ambil dompet. Ini kota amal di depannya. Rumah jenang sebelah. Ini pasti sidin 10 juta. Soalnya sidin ini kontraktor. Wah. Sekalinya ambil dompet, pelan begemat ngambil dompet tadi. Apa? Ternyata dicari duit yang pakai golok, gak pakai songkok. Berapa itu? 1.000. Masukkan. Ya Allah, mudahan proyek ulun gul. Masya Allah. Kaya raya, tapi 1.000. Akhirnya melihat sebelah kiri kanan, 2.000, 5.000, biasa aja. Begitu menoleh ke belakang, 100.000 ke kanak halus kayak ini ke anak. Penasaran, habis sholat Jumat petakun, nak, ikam ini orang mana nak lah? Ulun, orang Samboja. Di mana? Parak Masjid Al-Qadri. Masya Allah, hebatnya nak, ikam masukkan 100.000 dan menangis si anak baik. Menangis ketakutan. Om, julak, pian jangan sariklah, ulun minta maaf, minta ridho. Kenapa ikam nak?
Bian jangan sadik lawan ulun. Kenapa? Sebujurnya duit 100.000 yang ulun masukkan di kota amal tadi, duit pian yang jatuh dari dompet. Ujar om tadi, ikam juga lainnya anak samboja lain, kumarahi. Orang bahil sekep pelit medit bagaimana bisa masuk surga? Jangan ke masuk surga, cium baunya surga pun tidak akan bisa. Tapi luar biasa kalau ulun lihat ini di seputaran di Samboja ini orangnya dermawan semua. Amin ya Rabbal. Salah satu penghuni surga orang-orang yang dermawan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu riwayat sedikit untuk penutup. Orang ini baru satu kali sholat, tadi dinyatakan oleh Rasulullah dia penghuni surganya Allah. Suatu ketika pada saat baginda Rasul didatangi oleh Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah, Sayyidina Umar ini menangis habis menangis. Bertanya Rasulullah, Umar, kenapa engkau menangis? Saya menangis ya Rasulullah, saya tidak tahan karena di luar ada seorang pemuda yang terisak-isak menangis tersuduh-suduh ya Rasul. Akhirnya saya pun tidak tahan, saya ikut menangis. Umar, tolong panggilkan si pemuda itu, bawa ke tempat ini. Dibawa. Takuni lawan Rasulullah, pemuda, apa yang kau tangiskan? Ya Rasul, yang ulun tangiskan adalah karena dosa-dosa ulun. Apa dosamu? Ya Rasul, ulun supan mengakui dosa ulun karena ganal. Besar mana dosamu hai pemuda bila dibandingkan dengan gunung? Ya Rasulullah, gunung itu memang besar tapi tidak mampu menandingi dosa ulun ya Rasul. Besar mana dosamu bila dibandingkan dengan bumi, langit dan seisinya, itu pun ya Rasul tidak akan mampu menandingi dosa ulun. Kalau kita besar mana dosamu dibandingkan dengan arasnya Allah? Aras ya Rasul, aras ini adalah makhluk yang terbesar diciptakan oleh Allah, tapi itu pun tidak mampu menandingi dosa ulun. Berarti kenal mana dosanya? Kalau kita pemuda, tolong katakan, mana besar dosamu bila dibandingkan dengan pemaafan Allah? Ya Rasulullah, jelas besar pemaafan Allah, pengampunan Allah. Ayo kalau gitu katakan apa dosamu? Pemuda mulai cerita, ya Rasulullah, ulun ini sudah 7 tahun ya Rasulullah, profesi ulun sebagai penggali kubur. Kenapa? Penggali kubur kan bagus, baik, jasa, banyak pahalanya. Memang bagus ya Rasul, tapi perbuatan ulun yang kurang bagus. Kenapa? Ceritakan ya pemuda. Ya Rasulullah, setiap ada orang meninggal dunia, saya disuruh oleh orang kampung menggali kubur. Saya gali kuburnya, saya diopai oleh mereka. Setelah jenazah dikebumikan, ditutup dengan rapat dengan tanah, mereka pulang satu persatu. Saya kembali ke kuburan, saya ambil itu jenazah, saya ambil kain kafannya, saya tutup lagi tanpa busana, saya tutup dengan rapat dengan tanah. Itu kain kafannya ulun bawa bulik ya Rasul. Kenapa engkau bawa pulang? Ulun tapas ya Rasul. Kenapa ditapas? Ulun jemur, habis itu setiap kering ulun jual ke pasar. Itu sudah 7 tahun ulun lakukan ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, 7 tahun terakhir ini ulun takut hati ulun. Kenapa? Ada seorang gadis meninggal dunia ya Rasul. Sebagaimana biasa, setelah dikuburkan mereka tinggalkan satu persatu. Maksud saya ya Rasul, saya mau ambil itu kain kafannya. Begitu saya ambil kain kafannya, iblis laknatullah menggoda iman saya yang lebih dahsyat ya Rasul. Kata iblis, pemuda, bukankah ini yang kau inginkan wahai pemuda? Ayo pemuda, tidak ada orang yang lain yang melihat engkau ibunda, kapan lagi ini kesempatan baik? Ayo lakukan ya pemuda, ayo lakukan. Bisikan iblis ini ya Allah, ya Rasulullah, sehingga iman ulun lebih buruk daripada itu. Akhirnya ya Rasulullah, dengan godaan iblis tadi ulun guring dengan mayat, naudzubillahi min. Tapi ya Rasulullah, ketika hendak ulun tinggalkan, seolah-olah mayat tadi berkata, seolah-olah mayat tadi terngiang-ngiang di telinga ulun. Hei pemuda, tidak takutkah dengan ancaman Allah? Tidak takutkah kau dengan hukum Allah? Tidak takutkah kau dengan siksaan Allah? Tidak takutkah dengan murka Allah? Hei pemuda, kenapa engkau biarkan aku dalam keadaan telanjang bulat? Kenapa engkau tidak malukah dengan sekelilingku yang melihat perbuatan bejatmu ini pemuda? Hei pemuda, ayo kau bertobat atas nama Tuhanmu. Ayo engkau minta ampun kepada Tuhanmu. Mendengar ungkapan ini Bapak sekalian, Rasulullah langsung perintahkan, pemuda, keluar dari rumahku ini. Akhirnya pemuda pun menangis. Selama 40 hari 40 malam pemuda pun menangis.
Sehingga di suatu tempat pemuda tadi berhenti. Pemuda berteriak, ya Allah, ya Rabb, untuk apa aku hidup di muka bumi ini kalau Rasulmu tidak memberikan syafaat aku lagi. Ya Allah, andaikan bumi Engkau belah menjadi dua, aku hempitkan di tengah-tengah bumi dan Kau bakar tubuhku, aku rela, aku ridho. Hukum ya Allah seberat-beratnya karena perbuat bejatku ini ya Allah. Aku memang pantas dihukum ya Allah. Tapi ya Allah, kalau ada pintu pengampunanmu, aku mohon ampun, aku bertobat, aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Aku ingin lunasi daripada kesalahan-kesalahanku yang dulu. Ya Allah, aku mohon ampun. Aku yakin Kau bisa mengampuni. Dengan siapa lagi aku minta ampun kalau tidak dengan Engkau. Ringkas cerita Bapak sekalian, ini panjang ceritanya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, ayo sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Sampaikan. Nggih ya Allah, berangkatlah Jibril. Ya Muhammad, ya Jibril. Siapa yang berhak memvonis seseorang? Allah. Siapa yang berhak mengampuni seseorang? Allah. Kalau gitu, Muhammad, ya Jibril, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan hal ini kepada engkau. Apa itu Jibril? Allah mengampuni pemuda yang banyak maksiat kemarin. Cari pemuda kemarin. Rasulullah pun gembira. Dicari pemuda itu akhirnya ketemu. Dibawa sholat. Rasulullah menjadi imam. Pemuda menjadi makmum bersama sahabat. Ketika Rasulullah membaca Fatihah selesai, Rasulullah teruskan dengan sebuah surat. Alhaqamut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika mendengar ayat ini, pemuda tadi tergeletak meninggal dunia. Ketika habis sholat selesai Bapak Ibu, begitu sholat selesai, wirid selesai, doa selesai, Rasulullah sampaikan kepada sahabat, sahabat, tahulah oleh kalian bahwa si fulan yang barusan meninggal dunia ini mendapatkan pengampunan dari Allah, walaupun dosanya sebesar langit dan seisinya, bahkan aras pun kalah dengan dosanya, tapi detik ini dia mendapatkan ampunan dari Allah, dan detik ini juga dia dinyatakan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan? Sholat. Bapak Ibu, ayo kita sekarang tingkatkan sholat kita, terutama sholat jamaah. Siapapun kita, ayo kita saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Ayo kita tinggalkan amarah kita, emosi kita. Ayo kita ganti dengan saling maafkan ikhlas. Jangan ada dendam di antara kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan apa yang disampaikan oleh para wali Allah lewat manakib-manakibnya mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Dan sedikit doa tadi ulun teruskan. Yang pertama di doa sesalaman, Allahumma fil ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa seluruh muslim-muslimat, semua mukmin mukminat, ampuni baik mereka yang baik sama ulun maupun yang mengkhianati ulun. Kedua, Allahumma Muhammad, ya Allah kasihani mereka yang sampai detik ini masih lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah. Mereka yang masih bermaksiat ampuni, berikan kasih sayang. Kemudian Allah mastur, ya Allah jaga rahasia kami, tutupi aib kami, jangan Kau berikan kepada orang lain. Siapapun yang bisa menutupi aib seseorang, maka nanti ditutupi juga di akhir kemudian. Allah nyebur umat semua, ya Allah tambahi umur kami, tambahi rezeki kami, tambahi daripada segala apa yang ada pada diri kami, bahkan tambahi kebaikan kami. Sebagai Rasulullah sabdakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa saramaluhu wa sa'amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umur, dengan panjang umur dia gunakan untuk kebaikan. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang panjang umur, dengan panjang umur tadi semakin panjang umur, semakin hari dia semakin melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan acara kita ini semua kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa kepada Allah mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam, kita saling doa mendoakan dalam kebaikan, bukan saling menghujat, bukan saling caci memaki, bukan saling hina menghina. Wa'tasimu bihablillahi jami awal tafargu, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Kita satukan kesatuan persatuan kita ikuti wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa utul amri.
taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah setempat. Siapa yang kita taati pemerintah setempat? Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT kita taati. Kita diam di satu lingkungan kecamatan, dengan Pak Camat kita harus taat. Dengan kelurahan pun harus. Dengan lingkungan Pak RT pun harus kita taati. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Salah kilap mohon maaf. Hadirin wa jemain wa mu'afiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.